Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga berbagi kenikmatan. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali aktivitas kita mengkaji ilmu nahwu yang sifatnya itu terapan, implementasi terhadap contoh-contoh baik dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa syair-syair pilihan melalui kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiki karya Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya juga tak lupa selawat keliling salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih membahas perkara amil-amil penjazm, yaitu amil-amil yang masuk ke fiil, dan ketika mereka masuk ke fiil, fiil mudhari tentunya, maka fiil tersebut majzum keadaan i'rabnya. Nah, karena kita lihat dari total jumlahnya yang 18 amil jazm tersebut terbagi kepada dua kelompok atau dua bagian. Al-qismu al-awwal kita sudah mempelajarinya, yaitu di mana bagian pertama adalah amil-amil yang menjazmkan satu fiil. Sedangkan yang kedua adalah amil-amil penjazm yang menjazmkan dua fiil, maka dinamakan juga perangkat-perangkat syarat. Karena nanti fiil pertama yang dijazmkan itu menjadi fiil syarat. Dan fiil kedua yang dijazmkan menjadi jawab syarat. Nah, kita katakan boleh di sini ada watu asyarti al-jazimah. Ada watu asyarti al-jazimah. Pembahasannya meliputi yang pertama ada dua jumlahnya. Dan yang kedua, arkanu uslubi syarat. Nah, Masya Allah ini luar biasa buku ini. Pembahasannya lebih dari kitab-kitab, beberapa kitab yang lainnya. Nah, rukun-rukun dari apa? Uslub syarat. Karena nantinya disebutkan rukun dari uslub syarat itu ada tiga. Dan harus terpenuhi ketiga-tiganya. Yang pertama ada perangkat syarat atau adatus syarti. Kemudian yang kedua ada jumlah syarat yang kita ketahui itu ada sebagai fiilnya, fiil yang dijazm pertama. Kemudian nanti ada jumlah jawab syarat atau fiil yang terletak sebagai jawab syarat yang kedua dijazm. Berikutnya yang ketiga adalah ma'ani adawati asyarti. Ini makna-makna dari perangkat syarat itu apa? Makna-makna dari perangkat syarat. Berikutnya yang keempat adalah suwaru asyarti ma'al jawab. Bentuk syarat disertai atau bersamaan dengan jawabnya. Suwaru asyarti ma'al jawabi. Nah, yang kelima adalah iktiranu jawab syarti bil fa'i. Ah, bagaimana dengan jawab syarat yang bergandengan dengan fa? Fa di sini nanti namanya fa robit. Fa robit, fa untuk pengikat. Pengikat antara jawab dengan apa? Dengan syarat. Nanti kita akan bahas. Ya. Atau dikenal juga dengan fa'ul jawab. Fa jawab. Berikutnya yang keenam adalah i'rabus syarti wal jawab. I'rabnya itu bagaimana? Dan yang ketujuh adalah i'rabu adawati syarti. Nah, perangkat syarat pun juga di-i'rab. Dan peng'irobannya pun juga ada konsepnya tersendiri.
Nah, yang ke-8 ada tanbihat, tanbihat ya. Dan yang ke-9 jelas pastinya karena ini bagian dari keistimewaan buku ini ada apa? Ada ruang untuk mengimplementasikan teori, yakni praktiknya, tatbiqat. Mulai dari ayat Al-Quran, hadis hingga syair-syair pilihan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Hmm. Al-Qismu As-Sani. Al-Qismu As-Sani min. Min ya. Pembagian yang kedua dari jawazimil mudhari'i. Dari penjazam-penjazam fi'il mudhari yang mana pada bagian kedua ini penjazamnya ya jazimu fi'laini. Menjazamkan dua fi'il. Wahwa adawatu asyarti al-jazimah. Maka di sini kita sebut istilahnya adawat perangkat. Kenapa demikian? Karena tidak semuanya huruf dan tidak semuanya isim. Ada yang terkategorikan sebagai isim dan nanti adanya yang terkategorikan sebagai huruf. Baik huruf berdasarkan pendapat yang paling kuat maupun huruf berdasarkan kesepakatan para ahli ulama nahwu maupun isim pun juga sama demikian. Ada dua. Ini jumlahnya nih, jumlah perangkat syarat yang menjazmkan. Nah, kenapa di sini dikatakan al-jazimah perangkat syaratnya? Karena di sana nanti ada perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Dia perangkat syarat, butuh kepada kalimat syarat, nah ya, atau jumlah syarat, atau jumlah jawabnya. Tapi dia tidak menjazmkan. Nah, itu contohnya adalah seperti idza. Seperti apa? Idza. Idza ini perangkat syarat, tapi dia tidak menjazmkan. Ada 4 perangkat syarat yang dia itu tidak men tidak menjazmkan. Ada berapa? Ada Empat. ada 4 ya. Nah, yang pertama ada idza, kemudian ada lau, kemudian ada apa lagi? Laula. Ada laula, kemudian yang terakhir ada apa? Kullama. Nah, ini semuanya yang saya tulis di sini, ini adalah perangkat-perangkat syarat, tapi dia tidak menjazmkan. Jadi, al-fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari' ba'daha yang terletak setelah keempat perangkat syarat yang tidak menjazm, yakunu marfu'an, maka fi'il mudhari' tersebut menjadi apa? Rafa. Contohnya kan, idza tajtahidu tanjahu, yaitu idza tajtahidu, apabila kamu bersungguh-sungguh, tanjahu, kamu akan berhasil. Lihat tuh, fiil syaratnya tajtahidu. Jadi rofa. Kemudian tanjahu rofa pula sebagai jawabnya. Karena si idza, kemudian laula dan ulama dia tidak menjazmkan, namun terkategorikan sebagai perangkat syarat. Nah, yang sekarang kita bahas adalah perangkat syarat yang dia menjazmkan. Nah, berapa jumlahnya? Ihda asyrah. Adatan. Ada berapa? Isda. Se 10. 10 apa 11? 11. 11. Namanya 11. Nah, yaitu dari 11 itu adalah in. Ini in ya, bukan an. In. Kemudian ada izma. Nah, ini udah dikelompokkan sendiri di sini nih. Dipisah nih sama rentetan yang banyak ini. Nanti akan dijelaskan nih maksudnya bagaimana nih. Man, kemudian ada ma, ada mahma, ada mata, ada ayyana, ada aina, ada
anna, kemudian ada haitsuma, kemudian ada ai. Nah, ternyata kulluha asmaun. Nah, semuanya isim. Mana yang isim? Nih yang isim nih yang banyak. Mayoritasnya isim. Sip. Dah. Ma ada, nah ma ada itu artinya apa? Kecuali dua. In sama izma. In sama izma. Nah, nih. Fahuma harfani. In sama izma. Nih. Makanya dia disendirikan langsung dua huruf itu. Berikutnya adalah rukunnya. Ya. Terkait huruf menurut pendapat yang paling kuat itu apa? Izma. Nah, nih. Izma ini merupakan huruf menurut pendapat yang tuh yang Kuat. kuat. Kemudian ada juga isim menurut pendapat yang Kuat. kuat. Isim menurut pendapat yang kuat yaitu apa? Mahma. Nah, dekat warna biru. Mahma adalah isim menurut pendapat yang paling kuat. Lalu kesepakatan para ulama, huruf menurut kesepakatan ulama yaitu in. Ini harus kita bedakan nih. Jangan hijau, apa? Hitam lah. In itu adalah huruf berdasarkan apa? Kesepakatan para kesepakatan para ulama. Kemudian isim selain mahma, man, ma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, ini isim menurut kesepakatan para ulama. Ilahuna hal fahim tuh sudah dicatat catatannya? Silakan dicatat itu kitab. Baik, kita masuk ke arkanu uslub syarti. Rukun dari uslub syarat. Uslub syarat ini ya takawanu min hati arkanin. Ya takawan artinya apa? Tersusun. Uslub syarat ini tersusun dari tiga rukun. Rukun yang pertama jelas adalah adatus syarti. Perangkat syarat itu sendiri. Dan yang totalnya 11 tadi. Baik yang huruf maupun isim. Baik yang menurut ya kehurufan atau keisiman yang paling kuat atau berdasarkan kesepakatan para ulama, nah mereka tetap adalah perangkat syarat. Oke. Berikutnya ada apa? Ada jumlah syarat, nih jumlah syarat. Kemudian ada jumlah jawab syarat. Kita langsung masuk saja ke contoh nih. In tudzakir tanjah. In tudzakir tan tanjah. In jika tudzakir kamu murajaah atau kamu belajar, tanjah kamu akan sukses. Nah, i'rabnya bagaimana terkait pengirapannya? In harfu syartin jazim mabniun ala sukun. Ya, ini apa? Ini i'rabnya. In harfu syartin jazim mabniun ala sukun. Kemudian tudzakir fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' tudzakir dan tentunya dia fi'lu syarti majzumun, fi'il syarat yang dijazam
bi'in dengan in, wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Karena dia fi'il jelas ada fa'ilnya dong. Fa'ilnya apa? Karena dia goib begitu fi'ilnya. Ya domira pun juga goib. Afwan. Tuzakir karena diawali dengan huruf ta, huruf mudhorah ta berarti mukhatab begitu ya. Wal fa'ilu domirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Jadi yang mukhatab itu dia apa? Mustatir wujuban. Kalau mustatir jawazan itu yang gua. Iya. Nah, berikutnya tanjah. Tanjah ini sebagai jawabnya. Tanjah adalah fi'lun mudhari'un jawabus syarti. Jawab syarat. Majazumun bi'in. Nah, dia dijazm juga dengan in tapi kan in menjazm dua fi'il. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, untuk memaknai jawab syarat ini, kenapa sih dinamakan dengan apa? Perangkat syarat karena dia mempersyaratkan fi'il agar bisa mendapatkan jawabnya. Jadi jawaban tanjah. Nah, ini kalau apa? Kalau melakukan yang dipersyaratkan. Ketika melakukan yang dipersyaratkan, maka akan mendapatkan hasil yang menjadi jawabnya. Kapan keberhasilan dan kesuksesan itu diraih olehmu? Kalau kamu belajar. Kalau kamu nggak belajar, ya tipis lah ya. Bukan yang nggak bisa berhasil, tipis gitu. Karena ada orang yang nggak belajar bisa berhasil gitu dengan faktor-faktor tertentu. Baik, kita lanjut. Pemaknaan dari perangkat syarat yang menjazmkan. Ma'ani adawati syarti al-jazimati. In dan izma nih. In sama izma. Ada catatan di sini in sama izma, oke. Yustaratu an tatasila ma'azaidah biiz litakuna jazimah. Oke. Nah, ya. Nah, izma ini untuk izma sendiri dia dipersyaratkan harus bersambung dengan ma zaidah. Ingat, ma di sini namanya ma zaidah. Tapi dia memang harus disambungkan dengan ma ini. Kalau dia ingin kita kehendaki menjadi perangkat syarat menjazm atau yang menjazmkan begitu. Litakuna jazimah agar dia bisa menjazm. Karena nanti ada yang bukan penjazm sebab tidak ada ma-nya. Nah, berarti iz saja jadinya harfut ta'lil karena iz iz. Kalau nggak ada ma-nya jadi apa? Iz. Dan bisa berkemungkinan juga jadi iza. Perangkat syarat yang tidak menjazm, yang tidak menjazmkan. Nah, keduanya ini adalah harfa syartin. Harfa syartin. Asalnya harfani ya. Karena harfa menjadi apa namanya? Mudhaf untuk syarat, maka nunnya dihilangkan. Gitu. Nunnya apa? Nunnya dihilangkan. Jadi isim musanna dan isim jamak muzakkar salim itu ketika menjadi mudhaf nunnya dihilangkan. Kenapa nunnya dihilangkan? Itu kan perwujudan dari tanwin. Yang namanya mudhaf ya tidak bertanwin. Nah, in dan izma itu maknanya apa? Maknanya itu li mujarrodi ta'likil jawabi ala syarti. Saya ulangi. Maknanya adalah li mujarrodi ta'liki al jawabi ala syarti. Nah, yaitu hanya untuk sekedar menghubungkan. Jadi in dan izma ini hanya untuk sekedar mujarrad, sekedar apa? Ta'lik menghubungkan al jawab ala syarat. Menghubungkan jawab atas syaratnya. Kita lihat langsung ke contoh. Nahwu qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala. In yasha yudhibkum. Yang artinya adalah jika dia berkehendak maka yudhib. Yudhib kan apa? Fi'lun mudhari'un majazumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukunu.
Yasha juga sama fi'lun mudhari'un. Majzu majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukunu. Ya. Jika dia berkehendak maka dia akan membinasakan kalian, menghilangkan kalian, melenyapkan kalian. Yudhibkum. Baik. Berikutnya yang izma. Izma tudzakir. Izma tudzakir tanjah. Izma tudzakir tanjah. Nah, kayak gitulah nadanya ya. Izma tudzakir tanjah. Nah, kalau kamu belajar, kamu murojaah, kamu akan berhasil. Tanjah. Berikutnya adalah man ismu. Nah, ini makna dari man. Man ismu syartin lil akil. Ismu syartin lil akil. Ismu syarat tapi untuk yang berakal. Nah, ini diterjemahkannya apa? Barang siapa? Sering diterjemahkan dengan barang siapa. Walaupun sampai detik ini saya nggak tahu itu barang punya siapa. Gitu ya. Nah, makanya saya lebih senang menerjemahkannya dengan siapapun atau siapa saja. Tapi nggak jadi masalah walaupun terjemahnya barang siapa. Karena para mutarjim yang bergerak di dalam bidang penerjemahan Al-Quran di Lajnah Pentasian Mushaf, mannya pun juga diterjemahkan oleh barang siapa. Gitu ya. Nah, di sini dia maknanya adalah syarat lil akil. Contoh, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kepada siapa Allah akan memberikan jalan keluar? Jawabannya apa? Kepada orang yang memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Jadi di sini kan Allah mempersyaratkan akan memberikan atau menjadikan makhrajan pintu jalan keluar untuknya kalau si hamba tersebut apa? Yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Kalau dia nggak bertakwa, bagaimana caranya dia bisa keluar dari masalah, kan ya? Atau keluar ya dari berbagai persoalan yang dia sedang hadapi. Karena jalan keluar itu hanya ada pada Allah. Dan Allah telah mempersyaratkan untuk mendapatkan hal tersebut, ya mesti bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, sebagaimana wasiat yang sering dibacakan oleh khatib Jumat dalam khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Baik, berikutnya. Coba ya taki. Saya pengen tahu. Di Arab coba ya taki. Ada yang bisa? Silakan. Ya يتقي taki. فعل مضارع فعل شرطي مجزوم بمن Bi. وعلامة جزمه حذف حرف إله Betul. Hadfu arfil illah. Betul sekali. Lanjut terus. Wal fa'ilu. فاعل Enggak, udah. Ya takilah. Iya, wal fa'ilu. والفاعل ضمير مستتر وجوبا Jangan wujuban. Karena kan dia goib tuh. Jawazan. جوازا تقديره هو Iya, huwa yang kembali kepada man nantinya. Barakallahu fiik. Ya ja'al sama ya. I'rabnya seperti yang sebelumnya. Fi'il mudhari' majzum. Tanda jazamnya adalah sukun. Karena dia fi'il sahih akhir. Berikutnya ma dan mahma. Ma dan mahma. Silakan coba dibaca. Siapa yang mau? Ma dan mahma. Ismu syartin li ghairil aqil. Untuk yang tidak berakal nih isim syaratnya. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu. Apapun. Kalau man tadi siapapun. Nah, untuk man sendiri ini ada catatan. Dia bisa kalau digunakan untuk istifham. Ya, berarti dia tidak menjazm ya.
Man anta masuk ke isim malah. Man anta siapa kamu gitu. Ya, ma dan mahma kita lanjut. Ma taf'alu. Apapun yang kalian lakukan min khairin berupa kebaikan, ya'lam Allahu, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi nggak perlu risau kalau orang-orang tidak melihat perbuatan baik kita. Karena Allah Maha melihat dan tentunya Maha mengetahui. Anta tuhawil wallahu yarak. Engkau berusaha antaf'al al khair wallahu yarak. Maka bersama dengan itu tentunya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nahwu qaulihi ta'ala contohnya tadi sudah. Kemudian lagi mahma. Mahma ta'ti nabihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Berikutnya ada mata dan ayyana, dia isma syartin liz zaman. Dua isim untuk ya zaman. Itu ya. Catatan nomor dua di sini fakilahuma ismu syartin zarfu zamanin mabniun fi mahalin nasbin. Oh, ini terkait pengirapannya nanti. Mata dan ayyana dia adalah zarfu zamanin mabni fi mahalin nasbin. Begitupun ayyana juga. Nah, contohnya di sini mata tusafir usafir ma'aka, ayyana tadhhab adhhab ma'aka. Ya, mata tusafir usafir ma'aka, kapanpun kamu pergi aku pun akan pergi bersamamu. Ayyana tadhhab adhhab ma'aka sama serupa artinya. Lanjut ayyana dan haitsuma dan anna. Ini adalah asma'us syartin lil makan. Ya, isim-isim syarat yang menunjukkan untuk tempat. Dimanapun kita bisa terjemahkan apa di mana? Dimanapun. Gitu. Ya, catatan nomor tiga yustaratu lil jazmi bi haitsu an tattasila biha ma. Oke, az-zaidah. Lagi-lagi ada yang diwajibkan untuk bersambung dengan ma zaidah agar dimaknai sebagai apa? Penjazm, yakni haitsuma. Haitsuma gitu. Kita lihat contohnya. Nahu qaulih ta'ala aynama yuwajjih. Ah, nih yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Surah An-Nahl ayat 76. Berikutnya haitsuma yanzil dzul ilmi yukram. Dimanapun orang yang berilmu, zu ini fa'ilnya yanzil. Dimanapun orang yang berilmu itu mampir, singgah, Masya Allah yukram. Maka dia akan dimuliakan atau dihormati. Keistimewaan dan keutamaan orang yang berilmu demikian. Dan memang betul. Selama dia ikhlas. Kemudian berikutnya, anna taskun askun ma'aka. Dimanapun kamu tinggal, saya akan tinggal bersamamu. Berikutnya, ai. Ai di sini adalah ismu syartin. Yasluhu lil aqil. Masya Allah. Ai ini isim syarat, tapi yang cocok juga dan bisa untuk yang berakal. Kemudian wa ghairil aqil dan bisa juga untuk yang tidak berakal. Wa zaman bisa juga untuk zaman, waktu, dan juga wal makan, tempat. Intinya apa? Ala hasabil mudhaf ilaih. Ya, di atas yang disesuaikan mudhaf ilaihnya nanti bagaimana. Nahwu contohnya adalah ayu insanin ya'mal khairan yajid thawaba amalihi. Apa artinya, Det? Ayu insanin. Siapapun orang yang ya'mal nih majazum, siapa yang menjazmkannya? Ayu. Yajid pun juga sama, siapa yang menjazmkannya? Ayu. Gitu. Siapapun orang yang dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya itu. Ayu huna lil akil. Nah, ayu di sini dia untuk yang berakal li annal mudhaf fa ilaih akil. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya yang berakal nih, insan. Berikutnya ayah. Lah ini kok bisa berubah-ubah? Iya, dia berubah-ubah. Dia mu'rab nih, teman-teman. Dia mu'rab.
gitu. Ayya di fathah jadi maf'ul bihnya takro gitu, yang didahulukan atau dikedepankan. Ayya kitabin takro, karena kan dia mempersyaratkan. Ayya kitabin takro, buku apa saja yang kamu baca, tastafid minhu, maka kamu akan mendapatkan faedah dari buku tersebut. Ayya huna li ghairil aqil. Nah, ayya di sini dia untuk yang tidak berakal. Kenapa? Karena kan mudhaf ilaihnya kitab, buku. Li'annal mudhafa ilaih. Nah, ghairu akilin. Berikutnya ayya yaumin. Nah, ini kan ketika mudhaf ilaihnya apa? Zaraf zaman gitu. Maka ayyanya di sini pun juga apa? Menjadi apa? Nah, terkait fathah zarafnya tuh. Ayya yaumin tasum asum gitu. Hari apa aja kamu berpuasa, ya aku akan berpuasa. Gitu. Ayyahuna zaman li'annal mudhafa ilaih zamanun. Berikutnya ayya makanin tajlis ajlis. Ya dimanapun atau afwan, tempat apapun. Ya, tempat apapun. Tempat yang mana aja tajlis kamu duduk, ya ajlis maka aku akan duduk. Ayyahuna lil makani li'annal mudhafa ilaihi makanun. Tanbih. Tanbih. La tusta'malu ay. Ay di sini tidak digunakan illa mudhafatan, kecuali dia menjadi mudhaf begitu. Jadi ay itu selalu menjadi mudhaf kama sabaq, sebagaimana yang telah lewat. Wa nahwu qawlihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ayyama al ajalaini qadaitu. Nah, ayyama dia mudhaf ilaihnya adalah al ajalaini, isim musanna, berarti kan majrur ya ketika jadi mudhaf ilaih, dan tanda majrurnya nih ya yang di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Nah, kenapa ada ma di sini nempel setelah lafal ai? Kita lihat dulu nih. Nih ya. Waqad tuzadu ma, dan terkadang ditambahkan ma ba'da ai. Kama fil ayataini as-sabiqaini. Nah, ini ayat yang pertamanya nih. Ketika ada ma tambahan setelah lafal ai. Kemudian nanti di sini ayyama. Afwan. Nah, kalau yang ini dia di apa namanya? Dihapus mudhaf ilaihnya. Nah, waqad yuhzafu al-mudhafu ilaihi, dan terkadang dihapus mudhaf ilaihnya. Wa yu'awwadu anhu at-tanwinu, dan kemudian tanwin menggantikannya. Nahu qaulihi ta'ala. Nah, tanwin yang menggantikannya nanti tanwinnya disebut dengan tanwin apa? Tanwin iwad. Jadi tanwin itu memiliki banyak macam. Ya. Tanwin itu memiliki banyak macam. Ada nanti tanwin tamkin, dan ada tanwin-tanwin yang lain, termasuk juga tanwin iwad. Tanwin iwad artinya tanwin pengganti. Tanwin pengganti itu bisa iwad anil isim, pengganti dari apa? Isim. Nah, ini pengganti dari isim yang dibuang, mudhaf ilaih yang dibuang. Ayyan jadinya. Berikutnya adalah suwarus syarti ma'al jawab, yaitu bentuk syarat bersama jawabnya. Nah, ini agar kita nanti tidak kaget nih. Ini bagusnya buku ini dan istimewanya luar biasa, Masya Allah. Syekh Khalid Abdul Aziz, semoga Allah memberkahi beliau. Amin. Li syarti ma'al jawab, li syarti ma'al jawab, khamsu suwarin. Syarat bersama jawabnya ada 5 bentuk. Bayanuha fi mayali, penjelasannya berikut ini. Yang pertama,
yakunani mudhari'aini. Oke, dua-duanya mudhari ini teman-teman. Dua-duanya apa? Fi'il mudhari. Baik fi'il syaratnya maupun jawab syaratnya. Contohnya, in tansurullaha yansurkum. Oke. Tansuru jadi fi'il syarat. Yansur jadi jawabnya. Dan semua sama-sama mudhari nih keduanya. Kemudian yang kedua yakunani madiyaini dan ternyata bisa fi'il madi walaupun tidak semua perangkat syarat masuk ke fi'il madi. Tidak semua perangkat syarat yang tadi kita bahas totalnya 11 itu bisa semuanya masuk ke fi'il madi enggak. Beberapanya aja. Tapi intinya dari beberapanya aja kita bisa mengambil kesimpulan apa? Fi'il syarat dan fi'il jawab syaratnya itu apa? Bisa berbentuk fi'il madi dua-duanya nih. In ahsantum li anfusikum. Nah, ahsantum ini fi'il madi nih. Kan tandanya sukun kalau bersambung dengan domir mutaharik tuh. Ahsantum yang kedua menjadi apa? Jawabnya. Berikutnya yang ketiga adalah yakunu syart madian. Yakunu syartu madian. Nah, bisa syaratnya itu fi'il madi wal jawabu mudhari'an dan jawabnya mudhari. Wah, beda nih. Nahwu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya." Insyaallah. Wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum. Mana syahid kita? Syahid kita mana? No. Yang pertama jelas tentunya kana. Kan dia fi'il madi walaupun nakis. Dimasuki man di situ adalah penjazm. Penjazm maksudnya di sini ini ya apa namanya perangkat syarat gitu. Nuah, nuah Nuafi. nih nuafi. Kalau di kitab itu udah dikasih warna tuh. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Ini kan PDF semuanya hitam gitu ya. PDF yang no color, nggak berwarna. Nah yang keempat yakunu asyartu mudhari'an wal jawab madian kebalikannya nih. Syaratnya mudhari, jawabnya madi. Nah, hadis, contohnya hadis, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mana syahid kita? Apa yakum? Mudhari ya. Fi'il syaratnya man. Kemudian jawab syaratnya mana? Gufi, Oke. gufira. Yang terakhir, bentuk yang terakhir. Yakunu asyartu mudhari'an. Nah, syaratnya mudhari atau madi. Wal jawabnya jumlah. Masya Allah. Jawabnya jumlah nih. Kalimat jawabnya. Wa in yamsaska. Nah, yamsas nih. Dia adalah syaratnya. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, fahuwa ala syai'in qadir. Nah, ini nih. Jadi apa? Jawabnya itu huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia, nah ini jumlah ismiyah ya. Huwa mubtada qadir khobar. Ala kulli syai'in qadirnya jar majrur. Maka dia atas maka dia maha mampu atas segalanya. Berikutnya qaulihi ta'ala in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum nih. Ini fi'il syaratnya madi. Kemudian jawab syaratnya mana? Fattabi'u fattabi'uni jumlah fi'liyah. Tanbih mimma sabaq dari apa yang telah lewat ya tabayyanu anna syarta telah jelas terang benderang nih anna syarta bahwasanya syarat ini la yakunu illa fi'la ya tidaklah menjadi kecuali fi'il dia itu entah fi'il yang mudhari atau madi betul ya untuk syarat kan syarat itu bisa mudhari bisa madi
wala yakunu jumlah. Wala yakunu jumlatan. Nah, yang namanya syarat itu nggak ada yang namanya jumlah. Jumlah itu bisanya hanya kepada jawab syarat saja. Amal jawab, nah adapun jawab faqad yakunu fi'lan, dia bisa berupa fi'il. Wa qad yakunu jumlatan, dan bisa berupa jumlah seperti ini tadi. Im yas im ya im, ya- im in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa ala kulli syai'in qadir ini adalah jumlah menjadi apa? Jawab. Fattabi'uni juga jumlah menjadi jawab. Wa fil halataini yajibu. Nah, pada dua keadaan tersebut yajibu ta'khiruhu 'ani syarti. Wajib apa namanya? Mengakhirkannya dari syarat. Ada catatan nomor satu. Satu. Yang mana nih? Oke. Syarat mudhari jawab madi. Hadzal naw'u qalilun. Jenis ini sedikit. Walakinahu sahih, akan tetapi benar. Wa min amsilatihi, dan di antara contoh-contohnya aidan juga qaulu Aisyata, ya. Innahu rajulun asifun mata yaqum maqamak. Nah, ini ya. Apa nih? Raqqa. Gitu. Raqqa. Ini fil madi jawabnya. Kemudian fil syaratnya yaqum. Fil mudhari. Nih, syarat mudhari jawab madi. Selesai, kita masuk ke iktiranu jawab syarti bil fa'i. Fa-nya farobit ini namanya nanti. Nah, bergandengannya jawab syarat dengan fa. Baik. Yajibu iktiranu jawab syarti bil fa'i. Wajib digandengkannya jawab syarat dengan fa. Kapan nih? Oke, idza lam tasluh jumlatul jawabi li an taqa'a ba'da adati syartin. Kita kasih warna biru. Kapan wajib digandengkan fa pada jawab syarat kalau jumlah jawabnya itu tidak cocok karena terletak setelah perangkat syarat. Nah, waqad jumi'atil mawadi'u, dan telah terkumpul tempat-tempat yang mana la tasluh, yang nggak cocok nih. Fiha, nah padanya jumlatul jawab, ya jumlah jawab, kalimat jawab li antaqo'a, karena terletak ba'da adati syarti. Nah, setelah perangkat syarat. Nah, jadi redaksi ini, jadi kita hafalkan saja nih teman-teman nantinya. Kapan harus ditambahkan fa? Nah, ketika redaksi jawabnya seperti ini. Entah itu pertama jumlah ismiyah, fi qaulil qail, ismiyatun, tolabiyatun. Nah, seperti amr, ya. Kalau amr, maka wajib untuk apa? Diikat dengan fa, gitu. Diikat dengan fa. Fa-nya nanti namanya faul jawab atau faul rabit. Maka contoh firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada fa-nya kan? Karena tabi'uni. Gitu. Ittabi'uni itu fil amr yang menjadi apa namanya? Jawabnya. Tabi'uni. Kemudian yang ismiyah contohnya apa? Wa in yamsaska bi khairin fahuwa, huwa kan isim tuh. Ada fa-nya. Farobit itu namanya. Kemudian jamid nanti ada contohnya, kemudian bima, qad, ya dengan dan bima, dan ada qadnya, ada lan, kemudian tanfis. Tanfis ini huruf tanfis ya. Sip. Baik. Wa bayanuha fima yali. Antakuna jumlatan ismiyatan. Nah, yang jawabnya itu adalah jumlah ismiyah, maka dia wajib untuk digandeng dengan apa? Fa robit atau fa jawab namanya. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi sudah kita baca. Nah, kemudian yang kedua, antakuna jumlatan fi'liyatan. Nah, fi'ilnya tolabi. Nahu qaulihi ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ittabi'uni, ya. Kemudian man yatlub minka aunan fala. Nah, ini yang apa?
Kalimat tolabiyahnya model apa nih? Nah, nahi ya. Nah, baik. Hadhil fa'u tusama fa'ar rabit au fa'al jawab. Nah, ya. Wahya harfun zaidun, maka dan dia ini adalah huruf tambahan limujarodi rabatil jawabi bisyarti. Nah, untuk mengikat jawab dengan syarat. Walaisat lil atfi. Nah, dia bukan untuk atof, wala li ghairihi, dan bukan juga untuk selain atof. Wa tu'rabu al-fa'u, dan fa di sini nanti di i'rab ma'al jumlah bersama dengan jumlah allati ba'daha fi mahalli min jawabus syarti. Jadi jumlah fahuwa ala kulli syai'in qadir ini nantinya fi mahali jazmin sebagai jawab syarat. Sama juga jumlah fattabi'uni demikian maupun fala fala tata'akhkhar anhu. Baik nih ya. Nah nih at-talabu huna nahi. Berikutnya antakuna jumlatan fi'liyatan yang fi'ilnya jamid. Fi'il jamid. Fi'il jamid itu fi'il yang bentuknya, nah ini contohnya langsung saja. Nikma, bi'sa, asa, laisa ya, yang nakis-nakis tuh. Tapi seperti ini, nikma, bi'sa, asa, laisa. Ini kan jamid ya, tidak mutasarrif. Jadi fi'il itu ada jamid, ada mutasarrif. Nahwu qaulihi ta'ala wa man yaf'al zalika falaisa. Ya udahlah. Nah, laisa minallahi syai'. Dia kan jumlah nih, jumlah. Nah, ya. Ternyata dia menjadi apa? Jumlah jawab. Tapi karena dia awali laisa ya harus dihubungkan atau diikat dengan fa'robit. Berikutnya, intarani ana aqalla minka mala wa walada. Malau wa walada. Fa'asa. Nih asa nih. Ya, fa'asa. Nah, ini menjadi jawabnya. Jawab syarat kan sebelum ada in. Gitu. Tapi harus ada fa-nya. Fa jawab, fa'robit. Yang keempat, antakuna, kalau yang ketiga tadi antakuna juga ya. Yang keempat, antakuna jumlatan fi'liyatan. Fiilnya apa? Manfi bilan au ma. Nah, dengan lan atau ma. Contohnya wa ma yaf'alu min khairin falan. Nah, ya, lan. Berikutnya wa in lam tuh taf'al fama. Nah, ma balagta risalatah. Risalatah. Ini fi mahali jazmin menjadi apa? Jawab syarti. Berikutnya yang kelima, antakuna jumlatan fi'liyatan. Nah, fi'ilnya di mana makrunun biqad. Fi'ilnya digandengkan dengan qad. Contohnya nih, in yasriq faqad saraqa, maka ada fa-nya. Jangan nggak pakai fa, nggak boleh begitu. Berikutnya qaulihi ta'ala wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Qad qad zalama nafsah ini kan dia apa? Dia jumlah yang terletak pada mahal jazm sebagai jawab syarat. Jawab syaratnya mantu. Yang keenam, antakuna jumlatan fi'liyatan makrunatun bisin au saufa. Nah, ini yang disebut dengan tanfis. Wa may yastankif an ibadatih wa yastakbir. Kemudian ini yastakbir nih atof ya ke yastankif gitu. Nah, kalau yang ini fasayahsyuruhum dan seterusnya ilaihi jami'a. Nah, dia pada mahal jazm sebagai jawab syarat. Wa qaulihi ta'ala wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa. Nah, ini fasawfa nuslihi nara. Fasawfa nuslihi nara. Nah, al-fa'u ma'al jumlah allati ba'daha fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini sampai halaman ini terlebih dahulu.
Jika nanti ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan di grup bisa langsung tuliskan. Nah, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jami'an.